Swastiastu. Halo semuanya, jadi hari ini saya Dekadestia Sri Wahyuni dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama. Nah, hari ini saya sedang berada di Museum Subak Masjeti, di mana museum ini terletak di Desa Medahan, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Nah, museum ini menyimpan banyak cerita tentang sistem pertanian tradisional masyarakat Bali yang kita kenal dengan sistem subak. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai perjalanan kita di Museum Subak Masjeti. Pancasila adalah identitas dan jati diri bangsa. Nilai-nilainya mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, menjunjung kemanusiaan, serta bekerja sama demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar sikap dan perilaku, kita diajarkan untuk berlaku adil, bekerja keras, dan saling membantu. Pancasila juga mendorong kita untuk hidup rukun dalam keberagaman, menghormati aturan, dan menjaga lingkungan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera. Museum Subak Masjeti merupakan salah satu tempat bersejarah yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat Bali dalam mengatur sistem pertanian tradisional. Subak adalah sistem irigasi tradisional yang bukan hanya tentang membagi air, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, gotong royong, dan keseimbangan. Di sini, setiap petani mendapatkan air secara adil, tanpa memandang besar kecilnya sawah. Semua diatur berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama. Kalau kita lihat lebih dalam, sistem subak ini sebenarnya mencerminkan nilai-nilai pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan nilai yang menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan. Keadilan di sini bukan berarti semua orang mendapatkan hal yang sama persis, tetapi setiap orang mendapatkan hak, kesempatan, serta tanggung jawab sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kontribusinya. Subak tidak hanya dipahami sebagai sistem irigasi tradisional, tetapi juga sebagai sebuah filsafat hidup yang merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Konsep ini dikenal sebagai Trihitakarana, yaitu 3 penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Melalui subak, masyarakat Bali tidak hanya mengatur distribusi air untuk pertanian, tetapi juga menerapkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang telah diwariskan turun-temurun. Trihitakarana terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama, pariangan, yang merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Dalam subak ditandai dengan adanya pura subak sebagai pusat pemujaan. Para petani melaksanakan upacara dewa yajna sebelum, selama, dan setelah musim tanam, seperti Mapaktoye, Nusa Benini, atau ngelawar. Ritual ini bertujuan untuk memohon kesuburan tanah, kelancaran air, dan keselamatan para petani. Yang kedua yakni pawongan, merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dalam subak, nilai ini terlihat dari cara para petani bekerja sama. Mereka saling membantu dalam menjaga saluran air, berdiskusi saat membuat jadwal tanam, dan menyelesaikan masalah secara musyawarah. Intinya, semua anggota subak saling mendukung agar keadilan dan kesejahteraan
bisa dirasakan bersama-sama. Yang ketiga yakni pelemahan, merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Pada sistem Subak, ini diwujudkan dengan cara memakai air secara bijak, menjaga kebersihan saluran irigasi, serta merawat sawah agar tetap subur. Dan dengan adanya aturan adat atau awigawik yang mengingatkan masyarakat untuk tidak merusak lingkungan. Dengan cara ini, alam akan tetap terjaga dan pertanian dapat berlangsung dengan baik. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa keadilan sosial tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus didasari oleh rasa syukur, gotong royong, dan kesadaran hidup berdampingan. Nilai Trihitakarana dan Pancasila menjadi dasar penting bagi keberlangsungan Subak. Keduanya mengajarkan bahwa kesejahteraan dapat dicapai apabila manusia menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam. Hal ini tidak hanya berlaku bagi petani, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keadilan sosial bukan hanya soal hukum atau kebijakan, tetapi merupakan kesadaran moral untuk hidup selaras dengan orang lain. Nilai-nilai ini juga dapat kita aktualisasikan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Keadilan sosial bukan hanya konsep abstrak, tetapi juga merupakan praktik sederhana yang membentuk karakter dan budaya bangsa. Misalnya, kita belajar berbagi waktu dan kesempatan dengan bijak, tidak bersikap serakah atau mementingkan diri sendiri, serta mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Sikap-sikap kecil seperti ini menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang setara dan saling mendukung. Teman-teman, nilai keadilan sosial tidak hanya milik para petani di Subak, tetapi juga bisa kita wujudkan dalam keseharian kita. Penerapan sila kelima dalam Pancasila bisa kita lihat dari cara seseorang menghargai dan memperlakukan orang lain di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menunjukkan nilai keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang sosialnya, ekonomi, ras, dan budaya. Selain itu, dengan memberikan kesempatan kepada teman, misalnya kesempatan untuk mengikuti kegiatan sekolah atau organisasi, kita telah menjalankan nilai keadilan dengan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya tanpa terhalang diskriminasi. Selain itu, keadilan juga tampak ketika kita menolong seseorang yang mengalami kesulitan. Hal ini karena kita sadar bahwa kita memiliki tanggung jawab moral untuk saling membantu satu sama lain. Di lingkungan sekolah, penerapan sila kelima dalam Pancasila bisa diwujudkan melalui sistem pembelajaran yang memberikan ruang yang sama bagi seluruh siswa untuk berkembang. Guru tidak hanya memperhatikan siswa yang pintar dan aktif saja, tetapi juga membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar agar tidak tertinggal. Selain itu, fasilitas sekolah juga digunakan secara bersama-sama tanpa membeda-bedakan siapa pemakainya. Misalnya seperti perpustakaan, ruang praktek, laboratorium, atau sarana olahraga. Itu semua diperuntukkan untuk seluruh siswa. Dan jika ada siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Misalnya melalui
melalui program beasiswa atau bantuan sarana belajar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai keadilan terwujud dengan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang setara dalam lingkungan bermasyarakat. Penerapan sila kelima dalam Pancasila bisa kita lihat dari cara warga berusaha membangun lingkungan yang nyaman dan aman. Mereka bekerja sama dalam kegiatan gotong royong, misalnya seperti nayah, menyambut air, atau bergotong royong membersihkan area pura atau lingkungan sekitar, dan memperbaiki fasilitas umum. Selain itu, jika ada sebuah keputusan yang harus dibuat, mereka tidak langsung bertindak secara sepihak, tetapi seluruh masyarakat berkumpul dan bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan yang mementingkan kepentingan bersama. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa keadilan bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi tentang bagaimana sebuah keputusan itu dibuat, di mana keputusan yang adil adalah keputusan yang mementingkan suara dan kebutuhan orang banyak, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu saja. Selain itu, di lingkungan rumah atau keluarga, kita bisa mempraktikkannya dengan cara membantu orang tua tanpa pamrih, saling menghormati tugas masing-masing, dan tidak menuntut lebih dari apa yang menjadi hak kita. Penerapan sila kelima dalam Pancasila juga bisa dilihat dari cara keluarga memenuhi kebutuhan bersama. Misalnya, ketika orang tua mengatur keuangan untuk keluarga, mereka tidak hanya mementingkan satu anggota keluarga saja, tetapi mereka akan memprioritaskan kebutuhan mana yang lebih penting dan mendesak. Tentunya, uang tersebut akan digunakan untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Baru kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat tambahan. Nah, jika semua kebutuhan sudah terpenuhi, maka seluruh anggota keluarga akan sejahtera dan merasa hak-haknya sudah terpenuhi. Dan jika ada anggota keluarga yang sakit atau membutuhkan keperluan yang mendesak, maka anggota keluarga akan memberikan perhatian yang khusus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa keadilan bisa terwujud dengan memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, bukan hanya sekedar membagi sama rata. Baik teman-teman, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, dan tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita dapat membantu mewujudkan lingkungan yang lebih adil, harmonis, dan saling menjaga. Nah, dari Museum Subak Maseti ini, kita bisa belajar bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya teori semata, tetapi sesuatu yang hidup dan diterapkan dalam keseharian masyarakat. Di sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil, saling menghargai, saling menghormati perbedaan, serta saling membantu satu sama lain. Jadi, marilah kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan kita, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat kita. Karena keadilan sosial dimulai dari diri kita sendiri, dan keadilan yang merata adalah kunci terciptanya kesejahteraan serta persatuan bangsa. Baik teman-teman, sekian perjalanan kita hari ini di Museum Subak Maseti. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup.